Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Remaja dari kelompok 6 dengan NIM 524 10 10 2101. Saya akan menjelaskan tentang modul 3. Yang pertama itu adalah select. Soalnya yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Select bintang from supplier. Outputnya yaitu ini select from supplier menampilkan tabel dari supplier yang menampilkan supplier ID ada semua ini. Lalu nomor 5, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Jangan query select from customer, yaitu memilih dan menampilkan tabel kolom customer dari customer. Yaitu hasilnya seperti ini. Customer ID, company name, contact name, dan contact people, address, city, region. Lalu selanjutnya select bagian kolom soalnya, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Select produk ID menampilkan tabel produk ID, produk name, unit price, menampilkan product name, unit price, units in stock from products, menampilkan tabel tadi dari tabel products. Lalu outputnya ini menampilkan produk ID, ini hasil produk ID, product name, unit price, units in stock. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Select suppliers ID, company name, country code from suppliers. Menampilkan tabel kolom supplier ID, company name, control pun dari tabel suppliers. Nah, outputnya seperti ini. Supplier ID, ini company name, country pun dari tabel suppliers. Itu selanjutnya alias. Soalnya itu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel B. Select product ID as ID produk, menampilkan dari menampilkan produk ID alias, itu as mengubahnya produk ID menjadi ID produk, produk name, menampilkan produk name, unit price, as harga, menampilkan produk name dan unit price. Lalu mengubahnya nama tabel tersebut menjadi harga pada unit price, unit in stock as stok barang, yaitu menampilkan tabel unit in stock, mengubah nama unit in stock menjadi stok barang from products, yaitu menampilkan semua pada tabel ini dari tabel products. Hasilnya ini ID produk, harga, stok barang. Tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua suppliers dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Nama person sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel suppliers. Query-nya yaitu select supplier ID, menampilkan tabel kolom supplier ID, company name, nama perusahaan, nama perusahaan, banyak tabel company name menjadi nama perusahaan, country as asal,
asal negara itu mengubahnya tabel country menjadi tabel asal phone as kontak person, yaitu nomor nomor telepon dari from suppliers, menampilkan tabel semua itu dari tabel suppliers. Hasilnya ini supplier ID, company name as perusahaan, nama perusahaan, asal country as asal, tutup asal, phone as kontak person, hasilnya kontak person. Yang selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier alamat. Supplier terdiri address, city, dan country misalkan koma. Select supplier ID, menampilkan tabel supplier ID, kontak name, menampilkan tabel kontak name, address, titik city, yaitu dari menampilkan tabel dari alamat kota dan negara as alamat supplier, yaitu menggabungkan semua tadi lalu mengubahnya tabel menjadi alamat supplier from suppliers dari tabel suppliers. Hasilnya ini supplier ID, contact name, address, city, country as alamat supplier from dari supplier. Yang selanjutnya penggabungan kolom, masih sama ya. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employees. Nama lengkap terdiri dari atas titel, nama lengkap terdiri dari atas titel, first name dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Yaitu query-nya select title first name as name untuk menampilkan tabel dari title first name last name, menggabungkannya menjadi alias nama lengkap, mengubahnya gabungan kolom tadi menjadi nama lengkap, yaitu ini dari title first name, nama pertama dan nama akhir menjadi nama lengkap. Lalu country, address, city, country as alamat lengkap, menampilkan tabel dari address, city, dan country, yaitu menggabungannya dengan ini koma dan slash lurus as alamat lengkap. Pengubahnya tabel gabungan tadi menjadi alamat lengkap from employees dari tabel employees. Kolom bertipe selanjutnya kolom bertipe tanggal soal nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka. Yaitu hasil query-nya memodifikasi kode E, select first name, last name as nama lengkap, menampilkan tabel first name dan last name as nama lengkap ini. Mengubahnya tabel gabungan tadi menjadi nama lengkap as nama lengkap dari tabel employees to char
birth MMDDYY as tanggal lahir from employees. Itu mengambil dari mengakumulasikan tahun dan tanggal lahir, yaitu mengubahnya tabel dari birth date menjadi tanggal lahir from employees dari tabel employees. Hasilnya ini ya, nama lengkap, tanggal lahir. Kolom bertipe tanggal E. Soal nomor 5, modifikasilah kode E dengan info format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit. Query-nya select first name / lurus titik 2 last name as nama lengkap. Tampilkan tabel first name lalu menghubungkannya last name, nama akhir, as alias nama lengkap. Menghubungkannya tabel ini tadi menjadi nama lengkap. Ini hasilnya total birth to as tanggal lahir from employees. Itu mengambil dari menghitung tanggal dan bulan serta tahun lahir dan pengubah alias tanggal lahir from employees. Jadi lampirkan ini tanggal lahirnya, misalkan jadi tanggal lahir. Selanjutnya untuk F selisih tanggal. Nomor 4 soalnya itu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta siap pada saat masuk perusahaan. Select employee, kode query-nya yaitu select employee ID, birth date, head date. Menampilkan tabel employee ID, birth date, tabel karyawan, tahun lahir, dan merekrutnya kerja. Extract year from each head date, birth date as bisa saat masuk from employees. Itu mengambil bagian dari tahun rekrutan pekerja, bulan, dan birth date tanggal lahirnya, yaitu mengubahnya menjadi tahun selisih usia saat masuknya. Itu tahun usia saat masuknya, mengubah tabel, memberikan nama alias usia saat masuk. Ya, jadinya ini from employees ini dari tabel employees. Birth date, tanggal lahirnya, dan head date, tanggal direkrutnya, usia saat masuk dari selisih head date dan birth date. Itu diambil tahunnya saja. Selanjutnya itu F selisih tanggal. Soal nomor 5, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Select employee ID, hire date, current date as tanggal sekarang. Itu tak menampilkan tabel employee ID, menampilkan lalu hire date, menampilkan tabel hire date, yaitu tanggal direkrutnya kerja, current date as sekarang. Itu mengambil menjadikan tahun dan bulan sampai sekarang
menjadi mengubahnya menjadi mengubah tabel tersebut menjadi tanggal sekarang. Date part here current date headed as masa kerja from employees. Itu menampil mengakumulasikan dari tahun dan serta rekrutnya tanggal dan tahun kerjanya, itu mengambil selisih tahunnya tersebut menjadi masa kerjanya, lalu mengubah tab dari akumulasi tadi menjadi tabel masa kerja from employees dari tabel employees. Jadi ini bahwa itu headed yang sekarang dan masa kerja. Selanjutnya itu perhitungan antar kolom pada satu baris. Soalnya itu ketampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price dari tabel order details. Itu select order ID itu menampilkan ke tabel order ID. Jika quantity mengambil tabel quantity yaitu jumlah quantity ordernya, unit price yaitu harga per unit, quantity bintang unit price menghitung jumlah order tadi serta harga per unit as total mengubah tabel tadi ini menjadi total, mengakumulasikan dan jumlah mengalihkannya from order details dari semua tabel ini ditampilkan dari tabel order details. Perhitungan antar kolom pada satu baris. Nomor 4, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on board, dan nilai barang pesan dari tabel box. Select produk ID, yaitu menampilkan tabel produk ID, unit price, units on order. Yang menampilkan tabel unit price harga per unitnya, lalu mengalihkan harga per barang per price tadi dengan harga on ordernya as nilai barang yang pesan, yaitu mengubahnya tabel tersebut menjadi nilai barang yang dipesan from products dari tabel products. Ini bukan ada berapa keluarga ini jumlah pesanan total. Order by, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, tampilkan respon produk yang paling sedikit diorder. Itu pertama, menampilkan semua produk yaitu select product name, units on order from products. Untuk menampilkan tabel produk ini, semua tabel produk serta jumlah yang diorder dari tabel products, order by, units on order. Mengurutkan dari tabel units on order dari terkecil ke terbesar. Jadi menampilkan jumlah
yang diorder dari tersedikit ke terbesar, tetap banyak. Bonus on order. Ini itu order by sama nomor 6 lakukan last name, first name, dan nama bekerja dari employee tersebut berdasarkan yang depan nama belakang paling besar. Menampilkan last name, select last name, check first name, date, part, year, age, current date, head date, as nama kerja. Menampilkan ini tadi apa dari mengakumulasikan eh, tuh tahun dan tanggal lahirnya. Setelah menghitungnya menjadi lama bekerja. Ini from employees dari tabel employees, order by last name dash C, mengurutkan tabel last name itu employees dari terbesar ke terkecil. Oke, ini last name, first name, current date, head date. Mengambil hanya selisih, hanya mengambil tahunnya dari akumulasi ini tadi, head date, X, current date dari tahun sekarang sampai tahun sekarang. Sorting ke kolom, ambilkan nama produk, select product name, itu menampilkan nama produk, harga dan harga yang telah diberikan, ini diskon 25%, unit price bintang 0,75 as harga diskonnya itu menampilkan tabel unit price yang diberikan hasil potongan tersebut. Itu ini as harga diskon, tabel ini diubah namanya menjadi harga diskon dari 0% from products. Dari semua tabel ini diambil dari tabel products, order by product name ASC unit price DSC. Itu menampilkan nama produk dari terkecil ke terbesar, itu harganya. Lalu unit price DSC menampilkan harga dari terbesar ke terkecil. Ini diskon. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dihyan Prabaswara Dhamma Putra dengan NIM 2524 1010 2038. Di dalam modul 4 ini terdapat yang pertama yaitu where, kolom, string, dan numerik. Soal pertama adalah tampilkan customer yang berasal dari Brazil, di mana kodenya adalah select bintang from customer, di mana country itu sama dengan Brazil. Nah, jadi outputnya itu hanya menampilkan yang country-nya itu Brazil. Selain Brazil itu tidak akan ditampilkan. Selanjutnya adalah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi atau discontinue. Select bintang from products, di mana discontinued sama dengan 1. Di sini maksudnya 1 itu adalah true. Nah, yang ditampilkan itu discontinue-nya 1. Selain 1 itu tidak akan ditampilkan.
Ketiga, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Pertama adalah select customer ID, company name, nama perusahaannya. Untuk alamat lengkap, saya menggunakan city dan country alias alamat lengkap dari customer, di mana country itu tidak sama dengan Kanada. Nah, di sini alamat lengkap itu yang bagian country, jika ada Kanada itu tidak akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah wildcard dan left. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Seperti biasa, select bintang from suppliers, di mana nama perusahaan ini highlight LTD. Highlight di sini itu adalah anti case sensitive, di mana dia tidak memperhatikan huruf besar kecilnya yang dimaksud. Nah, untuk bersaing di sini itu menampilkan apa yang ada di belakangnya. Dan persentikan ini juga. Setidaknya di dalam ini yang dicari itu ada kata LTD. Nah, di sini LTD juga LTD. Kan berbeda ini, ada L yang gede terus ini ada LT yang gede. Karena itu menggunakan highlight. Jika menggunakan like, maka itu hanya memunculkan yang LTD yang dimaksud ini. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih dari kecil huruf pertama last name-nya. Ya, maksudnya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Dimana select bintang from employees, nah, dimana left itu mengambil huruf pertama, ya sebelah kiri itu satu, ya hanya mengambil satu, lebih kecil dari last name-nya, sama juga left mengambil satu. Di sini last name-nya itu F dan first name-nya itu A. F itu lebih besar dari A. Di sini soalnya huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, di sini bisa diketahui A itu lebih kecil dari F. Mana dalam huruf alfabet yang paling besar itu adalah Z. Jadi dihitung yang besar kecil itu Z, Y sampai A. Oke, selanjutnya adalah tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Sama, ini select bintang from suppliers, di mana company name-nya tadi itu, huruf depannya, itu sama dengan contact name-nya. Nah, di sini bisa dilihat outputnya. Company name huruf pertamanya adalah M, contact name-nya adalah M. Nah, ini di sini hanya outputnya yaitu 1. Oke, sekarang kita ke kolom bertipe tanggal. Soal pertama adalah tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke, select bintang from employees, di mana hire date-nya itu yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Maka itu lebih dari 10, 12, 1992. Nah, di sini bisa dilihat hire date-nya itu lebih dari tanggal ini. Jadi yang di sini hanya ada tahun 93. Oke, selanjutnya tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Select order date, tanggal ordernya, lalu ship date, pemesanannya itu pengirimannya dari order, di mana ship order date-nya ini itu lebih dari 10 hari. Nah, di sini bisa dilihat 4 ke 16 itu lebih dari 10 juga, 11 ke 23, 19 ke 30, 24 ke 23, bulan 8, dan begitu seterusnya. Oke, selanjutnya adalah OR. Tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Select bintang from products, di mana discontinued itu true atau unit stoknya itu sama dengan 0.
Nah, di sini itu menampilkan discontinued-nya itu 1 atau unit in stock-nya 0. Jadi bisa ini, atau mungkin juga bisa keduanya. Nah, di sini itu unit stock-nya itu tidak sama dengan 0, tapi discontinued-nya itu 1. Dan begitu juga yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Select bintang from products, di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 atau unit stoknya itu lebih dari 100. Nah, di sini bisa diketahui outputnya kurang dari 10, ya maka ditampilkan unit stoknya itu juga lebih dari 100, tapi karena reorder levelnya itu kurang dari 10 maka ditampilkan. Begitu juga untuk yang lain. Oke, selanjutnya di sini adalah tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Pertama, select. Nah, untuk nama di sini saya menggunakan first name, last name-nya sebagai nama lengkap, hire date, birth date dari employees, di mana hire date-nya itu lebih dari 35, yaitu yang sudah bekerja lebih dari 35 tahun, atau itu dari birth date, yaitu usianya itu lebih dari 60. Nah, bisa dilihat dari outputnya ini. Oke, selanjutnya adalah tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. Nah, jadi or di sini itu juga bisa menggunakan in. Select bintang from employees, di mana city, kota itu di dalam ini itu bisa di London, di Seattle, atau Tacoma. Nah, ini outputnya. Yang ditampilkan di sini itu hanya ada Seattle, Tacoma, atau London. Di luar itu tidak akan ditampilkan. Oke, sekarang yang N dan tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke, select bintang from order, di mana order date-nya itu setelah 25 Desember dan itu harus memenuhi yang satunya juga, mana ship date order date-nya itu paling lambat 20 hari, maka kurang dari 20 hari. Nah, seperti ini hasil outputnya. Lalu selanjutnya adalah tampilkan produk discontinued yang stoknya masih lebih dari 0. Select bintang from products, di mana discontinued-nya itu true dan unit in stock-nya itu lebih dari 0. Di sini itu harus memenuhi dua-duanya. Discontinued-nya true dan unit stock-nya itu lebih dari 0. Nah, discontinued-nya itu satu semua, lalu unit in stock-nya itu juga lebih dari 0 semua. Selanjutnya adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Select bintang from product, di mana produk ID-nya itu dihabis dibagi 2 sama dengan 0. Ini maksudnya untuk menampilkan ID yang genap dan unit price-nya itu lebih dari 5 atau di atas $5. Nah, ini produk ID-nya itu yang muncul hanya genap. Lalu unit price-nya itu lebih dari 5. Oke, selanjutnya adalah tampilkan produk yang harganya di antara $5 sampai $10 menggunakan Between. Select bintang from products, di mana unit price itu menggunakan Between di antara 5 dan 10. Maka di sini itu yang muncul hanya di antara itu 10, 6, 9,2, 10, 9, dan seterusnya. Nah, kalau kurang dari 5 dan lebih dari 10, maka itu tidak akan ditampilkan. Oke, sekarang kita memasuki gabungan AND OR.
tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanannya. Select bintang from orders, di mana order date itu lebih dari ini, tanggal ini, dan 20-30 hari setelah pemesanannya itu yang dikapalkan, berarti kita kurangin selisihnya itu antara 20 dan 30. Nah, ini untuk hasil output. Jadi seperti itu. Order date-nya lebih dari tanggal ini dan pengantarannya itu di antara 20 dan 30 selisihnya. Oke, selanjutnya adalah tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Select bintang from orders, di mana ship country itu hanya ada di Brasil atau Italia saja, dan ship date-nya itu di antara tanggal ini dan ini. Nah, seperti ini ya outputnya. Dan untuk ship country-nya itu hanya menampilkan Brasil dan Italia saja. Oke, yang terakhir dari modul 4, soalnya tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Jadi select bintang from employees, di mana city I like Seattle or city I like New York, dan dari birth date-nya itu usianya itu 50 di antara 50 dan 60. Nah, di sini muncul dua. Mereka itu dari Seattle, dan untuk birth date-nya itu mereka tuh di antara 50 dan 60. Nah, ini. Oke, itu mungkin saja dari saya untuk penjelasan modul keempat ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Setiawan dengan NIM 2524 1010 2087. Di sini saya akan menjelaskan modul 5. Yang pertama, select dua tabel. Soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Di sini menggunakan select p titik produk underscore name, p titik unit garis bawah price, c titik kategori garis bawah name from produk p. Terus join kategori c on p titik kategori id sama dengan c titik kategori id. Order by c kategori name. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Sini menggunakan select c titik company name, o titik order ID, o titik order date from customer C. Terus join orders o on c titik customer ID sama dengan o titik customer ID. Order by c titik company name. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Selanjutnya select lebih dari dua tabel. Soalnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Menggunakan select o titik order ID, o titik order date, od titik produk ID from order o. Terus join order detail, od on o titik order ID sama dengan od titik order ID. Dotnya yaitu seperti ini. Untuk yang select lebih dari dua tabel, yang B yaitu soalnya tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Yaitu menggunakan select o titik order ID, o titik order date, p titik product name, od titik unit price from orders o. Yaitu selanjutnya join order details, od on o titik order ID sama dengan od titik order ID.
Kemudian menggunakan join produk P on OD produk ID sama dengan P produk ID. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Gunakan select first name garis lurus 2 kali tanda petik last name as employee name, T territory description from employees A. Kemudian join employee territories add on employee ID sama dengan employee ID. Kemudian join territories T on territory ID sama dengan territory ID. Outputnya yaitu seperti ini. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Menggunakan select company name as nama customer. Kemudian order ID, order date as company name as nama shipper from customer C. Kemudian join order O on C customer ID sama dengan customer ID. Kemudian join shippers S on O ship via sama dengan S shipper ID. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian select lebih dari 2 tabel. Soalnya yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Gunakan select S company name as nama supplier, C kategori name from supplier S. Kemudian join produk P on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kemudian join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Order by S company name, C kategori name. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Kemudian select multi tabel dengan syarat. Soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bervarage dan harganya di bawah $10, yaitu menggunakan select P produk name as nama produk, P unit price as harga, C kategori name from produk P. Kemudian join kategoris C on dalam kurung C kategori ID sama dengan P kategori ID. Kemudian menggunakan where kategori name sama dengan beverage and unit price kurang dari 10. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Menggunakan select C company name, O order ID, O order date from orders O. Kemudian join customer C on dalam kurung C customer ID sama dengan O customer ID. Kemudian menggunakan where C country sama dengan USA and O order ID lebih dari 1997. Kemudian order by O order date. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee
dan dilakukan setelah tahun 1997. Menggunakan select c.company name as nama custom, o.order id, o.order date, s.company name as nama shipper from customer C. Dan menggunakan join orders o on c customer id sama dengan o.customer id. Dengan menggunakan join employees e on o.employee id sama dengan e.employee id. Kemudian menggunakan join shippers s on o ship via sama dengan s shipper id. Kemudian menggunakan where o.ship country sama dengan e.country and o.order date lebih dari 1997 bulan 12 tanggal 31. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Untuk soal yang selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Gunakan select s.company name as supplier name, c.category name from supplier S. Join produk P on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kemudian join kategori C on P.category ID sama dengan C.category ID. Kemudian menggunakan where P.unit price lebih dari sama dengan 5 and P.unit price kurang dari sama dengan 10. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Terus selanjutnya self join dan outer join. Soal pertama yaitu jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jawabannya yaitu key yang digunakan E1.reports_2 dan E2.employee ID. Yang menjadi manajer adalah tabel E2. Yang selanjutnya yaitu self join dan outer join. Soalnya yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Menggunakan select E1 first name garis lurus 2 tanda petik E1 last name as employee name, E2 first name garis lurus 2 tanda petik E2 titik last name as manager name. From employee E1 dan menggunakan left join employees E2 on E1 titik reports to sama dengan E2 titik employee ID. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Untuk yang soal selanjutnya yaitu menampilkan nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan, yaitu select E1 first name garis lurus tanda petik E1 titik last name as employee name, E2 first name garis lurus 2 tanda petik E2 last name as manager name from employees E1. Kemudian menggunakan full outer join employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 titik employee ID.